Ya saya minta maaf karena mungkin sudah membawa-bawa nama beliau ya. Saya minta maaf kepada Bapak Ridwan Kamil. Hai Akang. Saya minta maaf. Saya juga minta maaf kepada yang bersangkutan tadi, siapa namanya? Oh iya, Bapak Robi Kurniawan dan keluarga. Artinya mungkin ini pengaruh yang dari pengobatannya lah. Nama artis Ayu Aulia sedang ramai menjadi perbincangan di tengah publik usai mengaku pernah hamil oleh bupati berinisial R. Karena kehamilannya itu, Ayu harus menjalani operasi pengangkatan rahim. Dari pengakuannya itulah, sederet pejabat publik mulai dari mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil hingga Bupati Bintan Robi Kurniawan dituding pernah menjalin hubungan dengan Ayu Aulia. Tak lama setelah mengungkap masa lalunya yang pernah menjalin hubungan dengan pejabat publik hingga menimbulkan kegaduhan, Ayu ditemani kuasa hukumnya, Herdian Saksono, buru-buru memberikan klarifikasi atas pernyataannya. Dalam penjelasannya, Ayu mengaku berada di bawah pengaruh obat hingga pernyataan melantur. Saya di sini mewakili klien saya, Ayu Aulia, untuk mengklarifikasi berita yang sudah sangat-sangat liar yang ada tanggapan dari Instastory dari klien saya, sehingga untuk meluruskan dan mencoba mendudukkan kembali, sebetulnya kan ada pihak-pihak yang secara tidak langsung dan langsung menjadi korban dari sebetulnya ini keresahan dari klien saya ya, karena memang penyakit yang diidapnya ini cukup serius dan butuh perhatian lebih, sehingga dicurahkan melalui storygram Instagram, tapi tanggapannya liar sekali. Jadi yang beredar ya, yang betul, ada R, ada MR, ada RK, ada RKS, ada RHS, ada apa lagi tuh? Ada banyak. Ya, itu jadi mohon maaf bahwa klien saya itu dalam keadaan kurang sehat. Pernyataan Ayu Aulia yang mengaku pernah menjalin hubungan terlarang dengan sejumlah pejabat kepala daerah dari gubernur hingga bupati menimbulkan kehebohan publik. Bahkan Ayu mengaku pejabat yang disebut inisialnya sampai menghubunginya dan meminta klarifikasi atas tuduhannya. Sadar akan kesalahannya yang bisa berdampak pada laporan pidana, Ayu secara terbuka menyampaikan permintaan maafnya. Ayu sekali lagi mengaku tidak dapat mengontrol emosinya saat di bawah pengaruh obat akibat sakit yang dideritanya. Bahkan secara khusus, Ayu meminta maaf pada Ridwan Kamil dan Robi Kurniawan usai namanya disebut-sebut dalam pemberitaan atas pengakuan Ayu sebelumnya. Bersamaan itu pula, Ayu membantah dirinya pernah menjalin hubungan dengan Ridwan Kamil hingga menyebabkan kehamilan. Meski sudah memberikan klarifikasi dan meminta maaf secara terbuka, pengakuan Ayu yang sempat hamil hingga harus melakukan operasi pengangkatan rahim masih menyimpan tanda tanya. Apakah benar ada motif lain di balik pengakuan Ayu Aulia kemarin yang menyenggol banyak nama pejabat? Iya, semuanya luapan emosional aja. Apa yang terjadi sama saya itu kan begitu berat deretannya ya. Dari tahun ke tahun itu saya simpan sendiri gitu. Jadi hanya luapan emosional, tidak ada niat menyudutkan siapapun. Jadi ya saya mohon maaf untuk pihak-pihak terkait yang merasa namanya mungkin terbawa-bawa. Ada RK, ada RKS, jadi
sebetulnya itulah luapan dari kegundahan hati dari Ayu nih. Ya mungkin karena dia lagi kepikiran apa, dia sebutkan begitu kan begitu. Artinya apakah memang ada personnya? Betul, memang ada person, tapi apakah ada hubungan langsung? Saya pikir itu bisa saya bantah kali ini karena memang itu adalah luapan kecil ya soal penyakitnya lah. Jadi agak ngelantur sedikit. Ya saya minta maaf karena mungkin sudah membawa-bawa nama beliau ya. Tapi semua itu yaitu luapan emosional saya sebagai seorang perempuan yang dimana semua saya jalani sendiri ya. Pasti semua itu ada kronologi cerita gitu. Tapi saya tidak menyudutkan siapapun, apalagi beliau gitu. Jadi tidak ada sangkut pautnya dengan beliau. Artinya mungkin ini pengaruh yang dari pengobatannya lah. Saya minta maaf kepada Bapak Ridwan Kamil. Hai Akang. Saya minta maaf. Saya juga minta maaf kepada yang bersangkutan tadi, siapa namanya? Oh iya, Bapak Robi Kurniawan dan keluarga. Terus saya juga RR yang lain. Banyak yang nge-DM saya loh. Bupati-bupati akhirnya. Jadi kenalan deh. Ya, mohon maaf ini artinya memang preskon kali ini diarahkan untuk mengklarifikasi apa yang telah disampaikan, untuk meluruskan apa yang kira-kira jadi bias. Iya, semua banyak kok, ada beberapa bupati yang depannya R itu semua DM saya, kenapa kok banyak yang nge-tag kita nih gitu. Ya saya minta maaf. Yang jelas memang di waktu dulu mungkin cerita itu pernah ada, mungkin ya. Artinya kan kemungkinan itu dari pengaruh obat ini dikembangkan karena kan gini loh. Orang kayak kita kenal nih, ya kan. Kemudian dia coba, dekat sama ini. Seperti halnya saudari LM. Klien saya tidak mau kejebak di situ karena memang terus terang itu halu. Nah ini saya nggak mau halu ini dibawa kemana-mana, makanya dengan preskon ini dikembalikan ke dunia nyata bahwa nggak sedemikian dan sudah diminta maaf ya. Iya, saya juga mohon untuk media online ataupun media lokal ataupun media yang menggoreng-goreng atau media non-online yang membicarakan bahwasannya nama beliau itu tidak pernah saya sebut ya. Jadi itu berarti bukan fakta kan. Nggak ada konfirmasi. Nggak ada konfirmasi, bukan dari saya. Fakta itu adalah gosip yang tertunda. Gitu. Jadi ya kita tunggu aja. Meski sudah meminta maaf, tidak sedikit yang menuding ada motif lain yang diharapkan Ayu atas pengakuannya pernah hamil oleh seorang pejabat. Santer dikabarkan jika Ayu sudah tidak lagi mendapat uang tutup mulut dari pejabat yang pernah menjalin hubungan asmara dengannya. Tuduhan itu sontak menuai reaksi beragam di media sosial. Terlebih, sosok Ayu yang kontroversial dan dikenal pernah menjalin hubungan dengan sejumlah kalangan kelas atas, membuat namanya dicap negatif. Menanggapi tuduhan tersebut, apa kata Ayu Aulia? Benarkah Ayu sudah tidak lagi mendapat uang bulanan dari pejabat yang pernah menjalin hubungan terlarang dengannya? Nggak ada, saya nggak ada di transfer. Saya pakai uang sendiri. Saya kesini kalau berhenti transfer nggak bisa traktir makan dong. Bener nggak? Artinya kan kalau namanya media sosial, apalagi netizen itu maha benar. Artinya kita tidak bisa menyalahkan maupun membantah. Artinya yang paling jelas itulah bagian dari dinamika yang ada di masyarakat. Nah kemudian klien saya ini kan public figure, artinya kan seluruh gosip dan seluruh aneh-aneh itu memang selalu dikaitkan dengan klien saya. Apalagi sifatnya aku kontroversi ya, hujatan semua. Ini kayak kok nggak ada yang
kasihan gitu. Tapi aku pikir-pikir ya udahlah, nggak ada masalah juga, toh semua juga dijalanin sendiri. Mungkin itu juga luapan emosi dari saya, karena kenapa kok saya tidak pernah mengungkapkan identitas siapapun, saya tidak pernah memberikan nama siapapun, apalagi tercetus yang namanya Robby Kurniawan, tidak pernah. Saya cuma memberi, Itu netizen itu aja kan yang netizen nyebut. aja yang menyebut. Jadi menurut saya alangkah baiknya semua itu terjadi dari bibir saya sendiri gitu, yang bilang gitu. Meski sudah meminta maaf dan membantah dirinya pernah menjalin hubungan dengan sejumlah pejabat, termasuk Ridwan Kamil. Pengakuan Ayu beberapa hari lalu, sayangnya sudah terlanjur viral hingga mendapat respons beragam. Tidak terkecuali Lisa Mariana yang menuding pernyataan Ayu Aulia tidak sepenuhnya benar. Selain membantah pernyataan Ayu, Lisa Mariana juga menyinggung soal keputusan Ayu memilih menggugurkan kandungnya. Bagi Lisa, tindak Ayu merupakan bukti seorang yang tidak mau bertanggung jawab. Lantas, apa tanggapan Ayu Aulia atas sindiran pedas Lisa Mariana? Pernyataan Lisa Mariana ya kita Tak berdasar. bukan kita kasih jempol 10 lah, cuman mohon maaf, dia kan kapasitasnya apa kan begitu. Artinya untuk netizen yang maha benar, tolong, ini klien saya sedang mengalami peristiwa yang tidak mengenakan, karena memang kalau tumor itu akibat dari genetika atau Genetika. dari Makanan. makanan. Dari artinya proses reproduksi ini kan nggak tahu dari mana nih, tahu-tahu dia muncul di situ ada gangguan di organ reproduksinya, reproduksi. sehingga Sebenarnya ya, tumornya mesti diangkat. angkat. Saya pikir dia belum selesai urusan yang di Barreskrim, atau sudah? Belum, semuanya masih jadi tersangka. Nah ya, artinya kan apapun itu kita nggak mau memperkeruh ya, karena terus terang negeri ini memang sedang dilanda berbagai macam masalah. Kebetulan klien saya juga bagian dari influencer, jadi untuk mengedukasi ada caranya sendiri. Udah ya, gue tuh hapus, delete semuanya itu bukan karena apa-apa, tapi dijadiin ajang pansos, ya. Jadi gue males, ya udahlah, biarinlah drama dia lah. Mau RB ke, RT ke, RW, apa ke, terserah lah, ya. Bukan apa-apa, udah, gue fokus ke pekerjaan gue, ya. Sebagai KOL yang baik dan benar, ya. Dan jelas aku punya BPKB, aku tidak punya angsuran sayang, oke? Makanya hidup gue tenang. Tapi lo bikin nggak tenang, ah udah, nggak mau jadi kayak orang kaya baru. Love you netizennya, Listu. Sadar akan kesalahannya, Ayu Aulia mengaku mempunyai beban yang luar biasa yang harus dipikul, yakni kondisi kesehatannya. Dalam beberapa tahun terakhir, Ayu mengaku harus menjalani operasi, termasuk operasi tumor yang membuatnya kini tidak dapat lagi mengandung. Ayu mengaku tidak mempunyai pilihan saat memutuskan operasi pengangkatan rahim. Menurutnya, jika dibiarkan, akan berdampak serius bagi kesehatannya. Lantas, sejak kapan Ayu menderita penyakit tumor? Dan benarkah itu erat kaitannya dengan masa lalu Ayu Aulia? Inilah rangkaian dari pengobatan dari klien saya. Sehingga karena ini pengalaman yang mungkin ya di wanita-wanita lain juga akan terjadi. Karena memang penyakit ini khusus di bagian reproduksi manusia. Jadi memang di bagian kewanitaan itu, sehingga memang akibatnya ngelantur kemana-mana nih. Sebenarnya hanya mau memberikan edukasi awalnya. Ya, akibatnya malah Kemana-mana. ya ada yang nanya, netizen yang nanya, ya karena klien saya ini ya mungkin lagi agak ya tahu Keselnya sendirilah. sama siapa? Ya sebutnya udah, kemana semua kan aja saya begitu. sebut gitu. Iya, kadang dia bisa nyebut tadi MK, terus MR atau RKS. Bisa atau jadi apapun. juga orang nomor 2 yang pernah menjabat, anaknya. Ya, bisa juga. Bisa juga. Pasti kita pengen Kan ekspresi mengedepankan estetika. jelas tadi mendengarkan. Ceritanya itu semua terjadi dari 2017.
dari kista diangkat, dari miom diangkat, dari tumor-tumor diangkat. Jadi setiap tahun itu saya operasi loh. Operasi tumor. Ternyata tumor itu, nih untuk edukasi ya. Tumor itu tidak hanya satu kali. Tapi dia tumbuh kembali. Nanti di kanan, nanti di kiri, nanti di kanan, nanti di kiri. Lalu di tahun 2020 itu saya sempat operasi yang namanya saluran rahim, di mana ada tumor yang menempel di saluran rahim, kedua saluran rahim saya, yang which is itu juga mengganggu reproduksi, tidak bisa hamil secara normal, yaitu mesti IVF ya kan. Jadi di situ diambil mau nggak mau. Secara kecewa, hati saya hancur sebagai seorang wanita. Ya udah, saya pikir ya udah masih bisa hamil kok. Tapi ternyata by the time tumor itu datang kembali di 2021, tumor itu datang lagi di 2022, sampai tahun lalu akhirnya tumor itu menyebar dan diffuse. Kalau kata dokternya, ini bahasa dokter ya, diffuse. Dia bilang diffuse mem. Mem harus pilih antara dua. Diambil tumornya, tapi sangat diffuse karena ini sudah menyebar. Dan resiko kedepannya kalau tidak hamil itu akan bisa ke arah cancer.